Kalau andaikan sebuah band, Jakarta ini ada band yang dipimpin seorang konduktor. Kayak konser orkestra gitu. Yang main banyak, soloisnya juga ada beberapa, tapi semua kompak dan harmoni bermain di bawah arahan konduktor atau chef orkestra bernama Pramono Anung. Atau yang biasa kita panggil dengan sebutan Mas Pram. Nah, ini beda sama daerah lain atau instansi yang dipimpin seorang atau yang sukanya one man show lah. Arah sorotan cuma fokus ke tokoh yang tersebut. Kita nggak tahu gimana kalang kabutnya para pemain band yang nggak kesorot kamera dan nggak masuk pemberitaan. Kita juga nggak tahu apakah yang ditampilkan sama sang tokoh yang sedang one man show itu benar-benar kenyataan atau sekedar pencitraan dengan banyak polesan. Let's vibe this story. Mas Pram pernah bilang kalau dia cuma mau mimpin Jakarta 1 periode aja. Dan dia juga nggak ada ambisi buat maju ke ajang pemilihan presiden atau wakil presiden. Gua sih seneng ya sama komitmen Mas Pram ini. Ya emang sih, pasti banyak yang menyayangkan pilihan dari Mas Pram ini. Terutama para pendukungnya. Tapi gua termasuk yang paham lah sama pilihan ini. Dan juga pasti mendukung apa yang udah diputusin sama Mas Pram. Kalau 1 periode aja dirasa cukup, ya udah. Yang gue lihat ada konsekuensi penting dari keputusan Mas Pram ini buat cuma memimpin Jakarta 1 periode aja. Dan sesudah itu pensiun. Dengan cuma memimpin 1 periode aja nih, dia jadi nothing tulus kan. Dia nggak mikirin pemilu mendatang. Dia nggak ada beban mikirin soal elektoral. Dia nggak butuh pencitraan. Dan dengan begitu, dia bisa fokus beresin Jakarta. Karena nggak berniat ikut pemilu lagi nih, baik itu pilkada ataupun pilpres, Mas Pram jadi nggak punya beban. Dia nggak harus selalu tampil menyenangkan rakyat. Dia nggak perlu keluarin kebijakan yang cuma populis tapi nggak ada gunanya. Dia juga nggak perlu acting supaya terkesan merakyat. Tapi sebenarnya cuma ngasih gula-gula aja. Lu jangan lupa ya, kebijakan populis itu kebanyakan adalah kebijakan yang membodohi rakyat. Karena cuma ngasih gula-gula aja nih. Dan sama sekali nggak bikin rakyat jadi mandiri, naik kelas, dan jadi sejahtera lah. Malah sebaliknya, dia mempertahankan kemiskinan supaya program pembagian gula-gula ini bisa terus jalan. Dikasih program populis, rakyat nggak jadi pintar dan mandiri. Malah kalau kebanyakan gula, ya bisa diabetes lah orang. Jadi penyakitan, pikiran sakit, karakternya sakit, dan pasti kelakuannya juga sakit kan. Nah, dengan sikapnya yang nothing tulus nih, Mas Pram bisa membenahi Jakarta dengan sebenar-benarnya. Bukan cuma bikin program yang populis seperti Bansos, MBG, dan sebagainya lah. Mas Pram bisa ngatasin masalah yang dihadapi masyarakat dari akar persoalan. Dia nggak takut buat ambil keputusan yang nggak populer dan ditentang sebagian warga. Selama keputusan itu diyakini benar dan bisa bermanfaat buat warga Jakarta, dia nggak takut loh tampil jelek di depan media. Dia nggak takut juga diserang sama buzzer-buzzer. Ya, Mas Pram memang nothing tulus. Dia bisa lebih bebas mengabdi buat rakyat. Contohnya waktu Mas Pram kukuh ngerelokasiin pasar fauna Barito di kawasan Blok M Jakarta Selatan ke daerah Lenteng Agung Jagakarsa. Itu juga masih di Jakarta Selatan. Nah, narasi yang berkembang nih, Mas Pram menggusur para pedagang di pasar Barito. Ya emang sih, pasar Barito emang udah diratakan dengan tanah. Proses relokasinya juga berjalan cepat. Ada sih yang protes, termasuk anggota DPRD dari PSI itu tuh. Tapi secara umum, proses relokasi berjalan mulus kok. Gak ada perlawanan yang berarti juga. Sebagian pedagang ngerti pentingnya relokasi ke Lenteng Agung. Yang lo semua harus tahu dari kebijakan Mas Pram ini. Walaupun terkesan keras, tapi sebetulnya dengan ngasih tempat yang lebih baik di sentra fauna Lenteng Agung ini nih, Mas Pram mau mengangkat kehidupan para pedagang fauna dan juga pedagang kuliner di Barito, bro. Tempat yang baru itu nantinya bakal lebih luas dan bisa menampung banyak kegiatan. Di sana nantinya nggak cuma ada pedagang yang jualan, tapi banyak kegiatan lain seputar dunia fauna yang bakal bikin banyak orang mau datang dan bikin produk para pedagang semakin laris manis nantinya. Jadi kalian bisa lihat lah, walaupun pada awalnya tindakan-tindakannya terkesan nggak populer, tapi Mas Pram sesungguhnya ngasih solusi jangka panjang loh, yang bisa ningkatin taraf hidup para pedagang sama keluarganya.
Ini yang dinamakan kebijakan yang benar-benar bermanfaat buat warga dan nggak sekedar ngasih gula-gula alias sekedar populis saja, bro. Seperti di urusan relokasi Pasar Barito ke sentra fauna Lenteng Agung ini nih. Di urusan lainnya, Mas Pram juga ngasih peran yang besar loh sama para anak buahnya. Dan juga ngasih mereka kepercayaan yang tinggi lah buat bertindak sesuai aturan. Dampaknya, para anak buah itu sekarang lebih berani dan gak ragu-ragu dalam bertindak kan. Mereka dapat backing dari Pak Gubernur langsung. Dengan cara ini, Mas Pram lagi-lagi menghidupi organisasi Pemprov Jakarta. Para anak buah sekarang berani keluar dengan solusi. Dan gak cuma jadi orang-orang yang ABS aja, yang asal Bapak senang. Ya itulah peran konduktor yang dilakukan sama Mas Pram. Arahan ke ASN jelas, sehingga mereka bisa kerja dengan lebih profesional. Ya, belum perfect sih. Masih banyak juga kekurangan dari Pemprov Jakarta di bawah kepemimpinan Mas Pram. Soal banjir misalnya, atau soal kemacetan, gara-gara banyak pekerjaan galian dan infrastruktur. Pemprov kayaknya emang belum nemuin solusi buat ngatasin masalah-masalah kayak gitu. Tapi gue yakin kok, gue sih percaya ya, dengan gaya kepemimpinan Mas Pram yang lebih mengedepankan teamwork dan inisiatif anak-anak buahnya yang memperdayakan para ASN, gue yakin ke depannya solusi mendasar buat ngatasin masalah-masalah yang belum beres ini bakal ketemu kok jalan tengahnya. Ini cuma soal waktu aja, bro. Mas Pram kan baru kerja 8 bulan. Jadi ya wajar lah kalau semuanya belum berjalan dan bekerja dengan kecepatan penuh. Tapi langkah menuju arah-arah tata kelola pemerintahan yang baik udah kelihatan kok di depan mata. Nah, balik lagi nih. Kalau ke soal kepemimpinan gaya konduktor tim dan gaya one man show tadi, gue sih termasuk yang seneng ya. Dan sepakat lah sama gaya kepemimpinannya yang diambil sama Mas Pram. Nggak perlu terlalu heboh. Yang dibutuhin rakyat tuh sebenarnya apa ya? Ya, bukan keramaian di media sosial, tapi sepi prestasi. Kita tuh udah kapok sama pemimpin kayak gitu. Termasuk Pak Jokowi dulu lah, yang sempat jadi media darling juga. Yang dulu sangat dielu-elukan oleh masyarakat. Yang dulu ngasih harapan tinggi buat masyarakat. Tapi sekarang kita tahu apa yang terjadi. Ternyata Jokowi akhirnya keblinger juga kan. Dia lupa daratan. Setelah dia dan keluarganya, setelah dia dan anak istrinya tahu nikmatnya berkuasa, akhirnya mereka keblinger juga. Dan nggak mau turun dari singgasananya. Dia nggak lagi jadi pemimpin yang demokratis. Dia yang naik singgasana karena demokrasi, malah jadi pembunuh demokrasi itu sendiri. Nah, dari pelajaran yang maha penting itulah, makanya gue sih sekarang lebih realistis ya. Gue lebih berhati-hati dan kritis kalau menilai pemimpin. Dan pilihan gue adalah pemimpin yang lebih nunjukin hasil kerja dibandingin yang ramai di media sosial dan media online. Karena riuh di media sosial nggak akan ngebuat kita dapat duit juga kan. Nggak akan berdampak apa-apa juga buat kita. Tapi kalau kerja nyata, ya pasti akan berdampak buat kita sebagai masyarakat. Berdampak buat warga. Dan buat gue, kalau pemimpin cuma heboh di sosial media, itu namanya pemimpin egois, bos. Dia cuma peduli sama dirinya sendiri dan nggak peduli sama rakyatnya. Itu pilihan gua. Pilihan lo ya terserah lo. Kita bebas-bebas aja di sini. Nggak perlu saling memaksakan. Dari Urban Vibe, gue Iwan Chan. Bye!